semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan si gold ini sendiri atau si XAUUSD. Oke, sebelumnya mohon maaf karena videonya memang agak siang ya, bahkan cukup siang, ini hampir jam 12 siang ya, karena memang hari ini pun saya kurang fit, jadi saya mohon maaf kalau misalkan update-nya agak terlambat untuk video ini gitu. Oke, di sini kalau kita perhatikan untuk si gold ini sendiri ya masih dalam tekanan seller ya sebenarnya. Cuma kalau kita lihat memang dia berhasil pullback dulu dari area 1910 sampai 1912 ya. Mungkin ini juga udah cukup malam, jadi saya nggak lihat untuk area pullbacknya. Jadi saya belum ada dapat sell, ini kurang lebih jam setengah satu ya, setengah satu malam sampai jam berapa nih? Jam satuan ya. Jadi udah subuh ini. Jadi kita mungkin banyak ya yang nggak dapat sell, kecuali memang masih on di market gitu. Ya kemudian kalau kita lihat lagi ya untuk saat ini ya kalau kita lihat sih masih dalam tekanan seller. Jadi kalau ditanya ada chance nggak sih untuk dia break dari 1900 ini gitu. Nah sebenarnya kalau untuk chance break dari 1900 ini, kalau saya perhatikan untuk sampai sesi siang ini ya di akhir Asia itu ada gitu, karena mungkin kalau kita lihat dari volume juga masih dikuasai oleh pihak seller, dimana kalau kita lihat nih volume 30 menit ya ada dua ya, berarti kan candle yang ini, 3 candle ini itu masih dikuasai oleh pihak seller. Jadi volume bayarnya pun even itu naik tapi dia nggak bisa naik tinggi gitu, karena volume bayar ini cukup lemah di sini. Oke, kemudian kalau kita perhatikan lagi, memang setiap ada kemunculan volume candle ya atau candle merah, si seller ini lebih besar atau lebih banyak gitu. Jadi possible nggak sih dia untuk break ya? Sebenarnya sangat possible. Cuma selama dia belum break sini, kita masih bisa untuk dapat chance buy ya. Cuma memang harus lebih hati-hati. Nah bagi kalian kemarin dapat ada buy di sini sama buy di sini short ya. Kayak saya kemarin ada dapat 2-3 kali buy di gold. Ya puji Tuhannya profit semua ya. Untungnya kalau kita lihat, saya juga ingin mengucapkan selamat ya, seperti banyak juga yang dapat buy di area yang kita sebutkan di video minggu ini ya. Oke, kemarin kalau kita lagi untuk saat ini sih kita lihat dulu dari news ya mungkin. Oke, kalau dari news ini hari ini ada news mengenai core retail sales ya monthly itu di jam 19.30. Kalau kita prediksi ini 0.2 turun minus ya ke 0.3 gitu, minus 0.3%. Jadi sebenarnya ini negatif untuk si DXY gitu. Oke, ini kalau dari datanya ya, nanti realnya kan kita nggak tahu, bisa aja dia cuma 0.1 atau 0.3 itu juga bisa gitu. Tapi kalau kita perhatikan dari data yang diprediksi oleh market ya, itu masih minus 0.3, berarti penjualannya menurun gitu. Ya jelas penjualan menurun karena memang posisinya suku bunga naik, otomatis orang-orang pasti akan lebih berhemat gitu. Jadi pastinya uangnya itu akan dialihkan ke beberapa hal lainnya gitu, selain untuk pembelian atau outcome untuk membeli barang-barang yang mungkin ya tidak begitu dibutuhkan, jadinya dikurangin gitu sama mereka orang gitu. Jadi lebih diutamakan untuk kebutuhan primer ketimbang yang opsional. Nah ini mungkin bisa jadi penyebab jadi penjualan bulanan yang menurun ya reportnya. Kemudian kalau kita lihat lagi ada sell list test juga. Nah retail sales ini justru yang orang yang berjualan itu naik gitu. Nah sini core itu turun tapi retail salesnya naik ya. Kalau kita perhatikan di sini, untuk retail salesnya ini naik dari 0.2 ke 0.4 gitu, artinya yang berjualan tuh banyak gitu. Nah ini kalau kita perhatikan ini kalau kita lihat ini positif ya, ini positif untuk DXY. Jadi ada kemungkinan dua news yang hasilnya mix di jam yang bersamaan gitu. Nah kalau mix ini biasanya itu dia akan cenderung untuk sideways untuk DXY nya gitu. Oke ya, ini untuk penjualan. Kemudian kalau untuk yang jam 9 ada juga sebenarnya sampai jam 10 malam. Nah ini ada FOMC speak, cuma ini bukan yang gimana banget ya, bukan speak mengenai testimoni atau Om Powell ya, atau Presiden Amerikanya Biden ya. Jadi ini hanya membernya aja ya yang speak di FOMC itu gitu jam 10 malam.
Kalau ini ya ini retail inventory sama business inventory udah beda lagi sih gitu. Ini kita nggak gitu perhatiin, yang kita perhatiin cuma 1 sama 2 ini ya. Oke. Ya, oke, kemudian kita lihat lagi dari newsnya itu ya. Nah, untuk Kamis ini juga nanti ada FOMC, nanti kan kita bahas juga untuk newsnya. Kalau kita lihat dari open interest data dulu, nah ini open interest data masih yang jam 11, tanggal 11. Kita coba cek lagi apa udah update. Nah, ini udah update yang hari Senin punya ya, jam 12 di update-nya, jam 12 siang ya. Ini hari Senin, kalau kita perhatikan untuk yang hari Senin ini 1900 itu masih jadi support kuatnya dia. Oke, ini masih jadi support kuatnya. Kemudian kalau untuk resisten sendiri itu ada di 1915, mulai di sini angka yang besar sampai ke angka 1935. Nah, ini area akumulasi dia ya. High volume-nya di sini, akumulasi zone dia. Baru nanti break dari 35 dia lanjut ke 50 gitu. Nah, itu harus kita perhatikan. Tapi kalau untuk saat ini sih kayaknya masih belum ya. Soalnya kalau kita perhatikan dari data yang ada, dia masih possible untuk turun ke mana? 1984, yaitu di 1875. Kalau dia berhasil break dari 1900, dia turun ke sini gitu. Jadi selama dia masih bertahan di atas 1900, kita masih ada harapan untuk buy dengan target harga yang ada di sini. Tapi kalau begitu udah turun dari 1900, maka kita targetnya sell dengan target harga di 1875 ini gitu. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi technical analysis, memang nggak ada banyak perubahan sih. Cuma kalau saya kasih tahu kalian, yang perlu kita note adalah dia masih dalam area atau tekanan dari pihak seller gitu. Nah, tapi kan Bang, DXY ini masih nggak naik-naik banget. Oke, mungkin DXY nggak naik-naik banget gitu. Tapi perlu kita lihat, si DXY-nya ini ya masih berusaha untuk mempertahankan posisi uptrendnya dia gitu. Oke, ini ada 1, 2, 3. Nah, ini dari reject nih di angka DXY-nya itu kurang lebih di level 103.45 gitu, dari reject di sini. Nah, untuk saat ini dia masih berusaha untuk naik lagi, tapi kalau kita lihat memang DXY ini udah break dari trend line-nya dia ya. Udah break dari trend line, tapi dia masih berusaha untuk naik lagi gitu. Nah, ini sebenarnya belum ada konfirmasi dia break atau enggak, karena si DXY ini masih ketahan di area support dia di sini gitu. Nah, kalau DXY dikatakan breakout ya, atau misalkan dikatakan struktur harga berganti di time frame 15 menit ini, minimal banget dia harus bisa break dari sini. Nah, ini dari 102.7 sampai 102.8. Nanti harus bisa break dari sini, karena ini adalah struktur harga dia gitu. Selama dia masih bertahan di atas 102 ini ya, 102.8 ini, itu dia masih kategorinya uptrend gitu. Oke, ini tapi kan dia udah break trend line ya. Trend line ini hanya sebagai alat kita tetap back to basic, yaitu adalah melihat struktur harga yang sesungguhnya terjadi di pasar gitu ya. Jadi ini masih kategorinya uptrend untuk DXY, cuma memang udah mulai ada tanda-tanda rejection dari si DXY nya. Jadi harapannya dia bisa naikin si gold ini ya. Gold ini selama dia belum bisa break dari 1900, kita masih bisa mengharapkan area buy ya di range harga ini 1906 sampai 1900 ini ya. Cuma nanti kita akan lihat lagi buy-nya di mana untuk bagusnya, dengan target harga di 1910 sampai 1912 ya. Jadi area ini. Kemudian terdekatnya yang nextnya itu ada di 1915, baru next targetnya itu di sini. Tertinggi itu di 1920 sampai 1922 gitu. Oke ya. Jadi kalau untuk sehari masih wait and see dulu nih kalau dari saya pribadi, karena memang belum ada pergerakan yang cukup bagus untuk 30 menitnya. Ini masih rejection ya. Kalau kita lihat sih sumbu rejection ini cukup kuat ya. Cuma kita masih butuh konfirmasi lagi ya untuk struktur harganya. Kalau mau buy pun di 1906 ini minimal kita harus punya konfirmasi harga yang bagus dulu gitu. Kalau kayak gini ini nggak ada konfirmasi harga gitu, kecuali memang kalau dia udah turun ke 1903 ya, dan dia sideways di sini, itu udah beda cerita. Kita pasti akan ancang-ancang untuk masuk buy lebih cepat gitu.
karena stop lossnya pasti kita taruh di 1898 ya atau 1987 ya, di situ stop lossnya. Ya kalau ini kan di tengah-tengah nih, nggak di resisten, nggak di support ya. Mungkin kalau kita lihat ini kan di support. Nah ini tapi ini supportnya support minor gitu. Kalau mau main lebih amannya, risknya lebih kecil, itu much better tunggu di 1903 di sini gitu. Karena ini potensi dia sideways ya. Jadi kalau misalkan kita ambil di sini pun, even dia worst case nya turun, tapi dia masih bisa naik lagi sedikit, nah itu kita masih bisa close untuk semua entry kita gitu. Kalau di sini kalau misalkan dia turun lagi ke 1900 ya belum tentu dia bisa naik lagi ke 1906 ini gitu. Karena sini udah jadi area resistennya dia gitu. Oke. Jadi mungkin sekian dari saya untuk hari ini. Better wait and see dulu ya. Kita belum dapat momentum lagi. Nanti kalau ada dapat momentum mungkin akan saya kabarkan di channel Telegram untuk diskusi di sana gitu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.